Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Rizky Anwar Mahmudjab. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pemerintahan. Pengertian sistem pemerintahan merupakan suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur terdiri atas penyelenggara negara, pemegang kekuasaan, dan saling melakukan hubungan fungsional baik secara vertikal maupun horizontal. Macam-macam sistem pemerintahan. Yang pertama ada sistem pemerintahan parlementer. Sebuah pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan juga dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Ciri-ciri dari pemerintahan sistem parlementer. Yang pertama, kepala menteri sebagai kepala pemerintahan, presiden atau raja sebagai kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden dipilih oleh legislatif, sedangkan raja dipilih berdasarkan undang-undang. Yang terakhir, perdana menteri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan melepas menteri yang memimpin departemen ataupun non-departemen. Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan negara republik, di mana kekuasaan eksekutif ditunjuk melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Dalam sistem ini, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan. Namun, jika presiden melakukan kesalahan serta pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, hal tersebut dapat menjatuhkan posisi presiden dan digantikan oleh wakil presiden. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Presiden sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan perdana menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Adapun sistem pemerintahan di Indonesia selama Indonesia merdeka. Yang pertama, sistem pemerintahan konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang pertama, sistem pemerintahan parlemen yang tidak murni. Yang kedua, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa RIS mempergunakan sistem pertanggungjawaban menteri. Yang kedua, sistem pemerintahan UUD-S 1950. Masih dalam bentuk sistem pemerintahan seperti yang diatur dalam ketentuan RIS pasal 83 UUD-S 1950, yaitu sistem pemerintahan parlemen, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah. Yang membedakan di sini adalah tugas menteri, yakni bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, serta presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat itu tetap. Yang ketiga, sistem pemerintahan UUD 1945 sebelum amandemen. Sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR. DPR membuat undang-undang, presiden sebagai penyelenggara pemerintahan, DPR sebagai pemberi saran kepada pemerintahan, MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan, BPK sebagai pengaudit keuangan. Di sini, dalam sistem pemerintahan UUD 1945 sebelum amandemen, semuanya dibagi rata. Mulai dari MPR menjadi kekuasaan tertinggi, DPR pembuat undang-undang, presiden penyelenggara pemerintahan, sedangkan DPR sebagai pemberi saran kepada pemerintahan, MA sebagai lembaga pengadilan, dan BPK sebagai pengaudit keuangan. Yang keempat, sistem pemerintahan UUD sesudah amandemen. Berbentuk negara republik, MPR bukan lembaga tertinggi lagi. MPR terdiri atas DPR ditambah DPD yang dipilih rakyat, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Presiden tidak dapat membubarkan MPR. Yang berubah di sini adalah MPR bukan lagi
presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Adapun lembaga pemerintahan yakni MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang 1945 serta dan melantik presiden dan wakil presiden. Jadi tugas MPR di sini adalah mengubah dan menetapkan. Terus siapa yang membuat? Di sini yang membuat adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga perwakilan rakyat dipilih melalui pemilu, bertugas untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD. Di sini DPR hanya menampung rancangan dari DPD. Seperti itu. Yang ketiga, di sini presiden. Presiden merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan berdasarkan UUD 1945 yang menganut sistem presidensial. Tugas presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan tertinggi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Di sini, presiden memiliki hak penuh atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Dan Dewan Perwakilan Daerah mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR serta ikut membahas rancangan tersebut. Jadi, tugas DPD di sini adalah membuat rancangan serta yang membentuk adalah DPR. DPR tidak bisa mengesahkan, melainkan dia hanya juga membentuk. Yang mengesahkan siapa? Yakni MPR. Badan Pengelola Keuangan atau BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya akan diserahkan pada DPR, DPD, serta DPRD. Di sini, BPK bertanggung jawab kepada DPR, DPD, serta DPRD. Apapun masalah keuangan yang dihadapi oleh negara Indonesia, maka yang mengurus pengelola keuangan yakni BPK. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di sini adalah tugas Mahkamah Agung yakni menyelenggarakan peradilan. Contoh ada kasus. Semisal kasus itu tidak selesai, maka Mahkamah Agung akan menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum. Yang selanjutnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menguji dan meluruskan setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab dengan konstitusi melalui proses pengadilan. Yakni, Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menguji undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak sejalan dengan tujuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Seperti halnya Omnibus Law yang sempat viral kemarin, itu ketika masyarakat tidak terima dengan adanya undang-undang tersebut, maka masyarakat bisa mengujinya di Mahkamah Konstitusi jika memang itu tidak berjalan sesuai dengan tujuan bangsa. Sedangkan Komisi Yudisial atau KY suatu badan kehakiman yang berada pada kekuasaan kehakiman tetapi tidak menyelenggarakan peradilan, bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim agar kekuasaan kehakiman tetap normal. Artinya, yang melindungi hakim maupun saksi agar tidak terjadi kekerasan atau tuduhan maupun ancaman dari pihak luar, yakni yang mengurus adalah Komisi Yudisial. Mengapa demikian? Karena bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat dari hakim tersebut agar terciptalah kehakiman yang tetap terkontrol. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.